Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dwi Putri dengan NIM 122080022 akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai video yang ditugaskan. Yang pertama, ada materi kesalahan logika salah fokus. Kesalahan logika atau juga disebut kesalahan dalam berpikir. Ada 4 macam kesalahan logika salah fokus. Yang pertama ada hominem, yaitu salah fokus terhadap seseorang, misal menyerang latar belakang seseorang, kondisi fisik, atau pembuat kepercayaan argumen, bukan isi dari argumen itu sendiri. Misalnya, saya tidak percaya argumen Jihan tentang kriteria ketua OSIS yang baik, karena dia masih muda, kata Singgih. Padahal, argumen seseorang tidak diukur dari usia atau status senior-junior. Harusnya Singgih mengkritisi argumen Jihan, bukan karena lebih muda. Yang kedua, kita fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai. Misalnya, Oscar membaca berita bahwa pemerintah ingin menggalakkan KB untuk mengurangi angka kelahiran. Lalu, ia berkata bahwa KB diterapkan di negara komunis. Jadi, Oscar menentang. Argumen Oscar tidak menjelaskan kenapa angka pengurangan KB itu buruk. Yang ketiga, ada tu quo que. Maksudnya, jika kita salah fokus terhadap perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumen, misalnya, Karina menjelaskan kepada Nanang, mengapa kita lebih baik membawa tas belanja sendiri daripada kantong plastik. Namun, Nanang menyanggah Karina dengan menjawab, kamu juga sering pakai kantong plastik. Yang keempat, fokus ke pendapat mayoritas. Mengutip tokoh tetapi bukan pendapat orang, melainkan masyarakat. Kalian pernah kan dengar, semua orang juga begitu? Padahal kuat argumen tidak semua dari orang yang setuju. Misalnya, penggunaan deterjen super bersih paling banyak digunakan daripada merek lain. Jika menjadi konsumen yang cerdas, pasti akan melihat ulasan produk terlebih dahulu. Materi selanjutnya ada lompatan logika. Ada 4 kesalahan dalam lompatan logika. Yang pertama, A terjadi sebelum B maka pasti akan menyebabkan B. Kita tidak bisa menyatakan sebab akibat bahwa fakta A terjadi sebelum B dan menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Misalnya, sebelum penyebab penyakit malaria ditemukan, orang menganggap malaria disebabkan karena udara malam, sebab banyak orang yang beraktivitas di malam hari terkena malaria. Selanjutnya, ada membesar-besarkan dampak. Terjadi ketika kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Misalnya, guru Vira menolak permintaan Vira untuk membentuk klub debat di sekolahnya dengan alasan jika nanti kamu pintar berdebat, kamu akan membantah guru dan orang tua. Akhirnya, kamu akan jadi anak yang egois dan durhaka. Selanjutnya, ada menyodorkan dilema palsu. Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada 2 kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya. Misalnya, Sasa sangat lapar, tetapi dia tidak banyak membawa uang hari ini. Jika Sasa membeli porsi normal, ia tidak akan membeli minum. Jika Sasa membeli minum, ia harus membeli makan dengan porsi kecil, sehingga masih lapar. Selanjutnya ada ketidaktahuan penjelasan. Ada 2 kesalahan, yaitu salah belum terbukti benar, dan benar karena belum terbukti salah. Misalnya, kita tidak dapat membuktikan keberadaan alien di luar angkasa. Karena itu, saya tidak percaya alien itu ada. Materi selanjutnya ada cara menyikapi berita secara kritis. Dalam berita, kita tidak dapat percaya begitu saja, harus menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sabar. Yang pertama, periksa reaksi emosional kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah merasakan emosi yang kuat seperti marah, sedih, atau jijik. Yang kedua, ingat dari mana berita itu didapatkan. Ketika di medsos, kita harus tanya siapa yang menyebar. Apakah dia bisa membedakan penulisan yang baik dengan yang buruk? Apakah juga mampu memisahkan berita benar dan palsu? Yang ketiga, Anda perhatikan judul berita. Media terpercaya tidak akan menggunakan kata-kata yang bombastis seperti rahasia terkuak, mujizat, dan penemuan menakjubkan. Jadi, jangan percaya pada judul, baca berita sampai selesai agar dapat menilai dengan baik.
Yang keempat, apakah medianya kredibel? Dalam hal ini, perhatikan berita yang belum pernah dengar namanya. Selanjutnya, yang kelima, ada waspadai. Waktu tayang berita, selalu cek tanggal terbit atau foto lama. Hati-hati juga dengan breaking news. Selanjutnya, yang keenam, ada mewaspadai kutipan berita. Jika berita mengutip narasumber, tanyakan apa kualifikasi narasumber sesuai dengan berita. Apakah latar belakangnya juga jelas? Yang ketujuh, ada periksa tautan ke sumber lain. Yang kedelapan, cermati foto yang dipakai. Pembuat berita palsu akan menggunakan foto yang tidak sesuai atau memanipulasi gambar. Yang kesembilan, ada bandingkan berita dengan media lain. Caranya, dengan buat daftar media yang dapat kita percaya dan hasilnya dibandingkan. Materi selanjutnya ada kritis membaca hasil penelitian. Dalam hal ini ada cara agar tidak keliru dalam hal penelitian. Yang pertama, apakah judul sensasional? Beberapa artikel biasanya menggunakan judul yang heboh walaupun tidak mencerminkan isinya. Jadi selalu baca artikel sampai habis. Yang kedua, apakah peneliti bisa dipercaya? Sebelum percaya hasil penelitian, kita harus tahu siapa yang melakukan penelitian, dari lembaga mana, dan dari siapa anggarannya. Yang ketiga, ada betulkah hubungan sebab akibat? Apakah kita sudah yakin bukan hanya sekedar korelasi? Apabila simpulan sebab akibat masuk akal, kita juga tidak boleh percaya begitu saja. Yang kelima, ada kelompok pembanding. Misalnya, apakah metode mengajar menggunakan musik benar-benar membuat siswa pandai matematika? Kita tidak cukup hanya melihat nilai matematika dari siswa yang diajar musik. Bisa jadi faktor lain seperti cerdas, gemar matematika, dan musik. Yang keenam, ada data dipilih objektif. Peneliti tidak boleh menggunakan data yang digunakan untuk dugaan atau hipotesis. Yang ketujuh, apakah diikuti penelitian lain seperti mencoba mengacak sebuah makalah lewat Google Scholar. Selanjutnya ada materi logical fallacy atau sesat pikir. Fallacy berasal dari bahasa Latin fallacia yang artinya tipu muslihat. Terdapat karakter logical fallacy. Yang pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen. Dan yang ketiga, harus memiliki kesan menipu. Jadi dapat disimpulkan bahwa logical fallacy adalah argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Contohnya, kamu gendutan nih, berarti kamu kaya dan makmur sekarang. Materi selanjutnya ada jenis sesat pikir yang mungkin terjadi, yaitu pertama, hasty generalization atau overgeneralization adalah ketika menggeneralisasikan sampel. Misalnya, kamu udah ganti cowok sebagai pacar sebanyak 3 kali, kebetulan 3 cowok itu brengsek. Dapat disimpulkan bahwa semua cowok itu brengsek, padahal belum tentu menggambarkan karakteristik cowok secara keseluruhan. Yang kedua, circular reasoning adalah pengambilan keputusan yang berputar-putar. Misalnya, V benar karena Y benar karena X. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa argumennya berputar-putar, tapi tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Yang ketiga ada slippery slope, adalah salah satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang panjang dan menimbulkan efek signifikan. Misalnya, balikin piring kotor. Yang keempat, strawman, adalah ketika kita menciptakan sebuah target palsu yang merupakan argumen baru atau argumen buatan. Misalnya, debat Capres A mengatakan bahwa dia ingin mengurangi anggaran militer di Indonesia untuk dialihkan ke anggaran lain. Ketika Capres B, ia melawan argumen Capres A dengan mengatakan Capres A ingin Indonesia tidak memiliki pertahanan militer. Maka Capres B mengatakan argumen strawman. Yang kelima, ad hominem yang ditujukan untuk orang yang menjadi lawan bicara. Misalnya, ada orang miskin yang mengatakan menjadi kaya dan sukses bukan berarti jaminan untuk bahagia. Lalu orang yang mendengar argumen tersebut menjawab, "Alah, kamu kan miskin, mana tahu hal-hal itu." Dan ini merupakan argumen ad hominem. Yang keenam, ada false dichotomy, yang artinya ketika kita menganggap dalam sebuah argumen hanya ada dua pikiran. Misalnya, kalian tidak suka dengan kebijakan Presiden A, dan orang-orang menganggap bahwa kamu adalah kubu B. Selanjutnya ada cerita overthinking yang saya alami. Biasanya saya suka berpikiran tentang orang lain, apalagi ketika di kelas pas kita mau jajan ke kantin, kan banyak orang, terus kadang ada yang mau nitip juga.
Saya suka nih dititipin, terus kalau mau nolak malah jadi gak enak, terus jadi kepikiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.